Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita dengarkan dan simak kajian dan renungan dengan judul Najarnya Nabi Ibrahim adanya kurban di hari raya haji. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Dikatakan bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai pelaksanaan nazar yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri dengan kata-kata, demi Allah, kalau aku memperoleh anak laki-laki akan kusembelih dan kujadikan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ucapkan nazar itu ketika ia kurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 unta. Orang-orang dan malaikat-malaikat sangat mengagumi amal kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau sendiri merasa masih kurang dan ingin mengorbankan anaknya sendiri jika Allah yang menganugerahinya. Sesudah beberapa waktu terselang sesuai dengan harapan dan permohonannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengaruniainya seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail mencapai usia 7 tahun atau 12 tahun menurut lain riwayat, Nabi Ibrahim mendengar suara dalam mimpi. Laksanakanlah, hei Nabi Ibrahim, nazarmu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia pada mulanya merasa bimbang dan berpikir-pikir, apakah perintah itu dari Allah atau dari setan. Akan tetapi suara itu berulang didengarnya kembali pada malam kedua dan malam ketiga, sehingga ia tidak ragu-ragu lagi bahwa perintah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menuntut pelaksanaan janji nazarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tatkala Nabi Ibrahim hendak membawa putranya ke tempat penyembelihan, ia berseru kepada istrinya Siti Hajar, hei Siti Hajar, berilah baju yang baik dan bersih dan suci untuk anakmu dan anakku. Nah, sesudah menyediakan Siti Hajar bajunya dengan perintah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia diajaknya ke suatu jamuan. Lalu pergilah keduanya menuju suatu tempat dekat Mina. Dalam pada itu, iblis yang dari jauh melihat dan terus mengikutinya. Iblis berusaha sekuat tenaganya untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dengan mundar-mandir mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibunya Siti Hajar. Seraya membisik-bisikan bujukan dan rayuan dan fitnahan di antara ketiga hamba Allah itu. Akan tetapi ia gagal dan tidak mencapai maksud tujuan jahatnya si iblis itu. Bahkan ia mendapat lemparan batu dari Ismail tepat mengenai mata kirinya si iblis itu, sehingga tercungkil keluar matanya itu.
dari pelemparan batu Nabi Ismail. Ini diperingati pada tiap-tiap kali orang melakukan ibadah haji dan menjadi salah satu daripada manasiknya. Sesampai mereka di Mina, terjadilah tanya jawab antara Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, sebagaimana diceritakan dalam ayat firman Allah dalam Al-Quranul Karim surah 99 sampai 107 surah As-Saffat. Firman Allah di surah As-Saffat ayat 99 sampai 107. Sahdan maka sebelum penyembelihan dilaksanakan, berkata Ismail pada ayahnya, "Hai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkanlah wajahku di atas tanah agar engkau tidak terharu, sehingga timbul rasa kasih sayangmu kepadaku." Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, perkataannya begini, "Hai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu, agar tidak terkena cipratan darahku sehingga mengurangi pahalaku." Jelasnya begini, Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Hei ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkan wajahku." Bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkan wajahku di atas tanah agar engkau tidak terharu, sehingga timbul rasa kasih sayangmu kepadaku. Jagalah pakaianmu agar tidak terkena cipratan darahku sehingga mengurangi pahalaku, dan menyedihkan ibuku jika ia melihatnya. Asahlah baik-baik pisaumu agar berlalu licin dan cepat di leherku sehingga meringankan rasa pedihku. Bawalah pakaianku kepada ibuku sebagai tanda kenang-kenangan. Sampaikanlah salamku kepadanya dan pesanku agar ia sabar menjalankan perintah Allah, dan janganlah engkau beritahukan padanya bagaimana engkau mengingatku serta menyembelihku, dan janganlah membiarkan anak-anak remaja mendatangi ibuku agar tidak memperingatkannya kembali kepadaku sehingga menjadikan ia sedih dan susah. Itu perkataan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu dia mau dipotong atau dia mau disembelih. Diceritakan bahwa pisau yang diletakkan pada leher Ismail menjadi tumpul, tidak dapat berfungsi, sehingga Ismail berkata pada ayahnya, "Hei ayahku, kekuatanmu telah melemah disebabkan cintamu padaku, sehingga engkau tidak berkuasa menyembelihku." Kemudian Ibrahim mencoba pisaunya pada sebuah batu yang ternyata dapat dipotongnya menjadi dua. Lalu berkata beliau pada pisau yang dipegangnya, "Engkau dapat memotong batu tetapi tidak dapat memotong daging," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijawab oleh pisaunya itu, "Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala engkau memerintahkan aku memotong, sedang Tuhan Rabbul Izzati Rabbul Alamin melarangku. Bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhanku?" Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim alaihissalam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail sebagai putranya,
untuk mengurbankan atau memotong Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail. Allah melarangnya setelah Ismail tidak tembus oleh pisaunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah melarangnya kepada Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya nyata kesabaran dan kekuatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban Allah menggantinya seekor kambing. Itulah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya dan hikmahnya dengan ajarnya Nabi Ibrahim adanya kurban di hari raya haji. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah mengampuninya, dan hadirin hadirat yang menyimak dan yang mendengarkannya memaafkannya atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.